Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Cuaca berubah tiba-tiba, dan bahkan langit di Gunung Yao berubah menjadi merah. Banyak titik cahaya berapi-api dengan cepat turun dari langit. Itu adalah ratusan dewa ilahi setinggi lebih dari 5.000 meter. Mereka mengeluarkan raungan panjang dalam kegembiraan dan dari waktu ke waktu, orang bisa melihat air liur menyembur keluar dari sudut mulut mereka di sungai. Di tanah, puluhan orang Gunung Yao menaiki binatang buas dan telah berlari dengan kecepatan angin. Mereka mengendarai sekelompok besar kerbau liar, kuda, dan hewan liar lainnya menuju Gunung Yoa. Dewa-dewa ilahi itu mendarat di tanah sambil bersorak, meraih tangan raksasa mereka ke tanah dan masing-masing meraih ratusan hewan liar, melemparkan ke mulut mereka. Suara retak tulang yang keras dan jelas naik gelombang demi gelombang tanpa akhir, terdengar seperti jagung yang meletus. Tidak ada yang tahu berapa lama para dewa ilahi ini kelaparan, bahwa mereka bahkan tidak repot-repot membersihkan dan memasak hewan-hewan liar itu sebelum mereka menelannya utuh. Aliran darah segar yang sangat besar keluar dari mulut dewa-dewa ilahi ini. Mereka mengulurkan lidah mereka dan menjilat darah semua, tampaknya tidak mau membuang setengah tetes sekalipun. Seorang dewa ilahi yang mengenakan jubah emas panjang dan memiliki tatapan tampan turun dari langit. Dia memegang bola giok yang mempesona dan luar biasa, yang digulung oleh aliran cahaya berwarna-warni, dengan kedua tangannya. Dia menghancurkan bola giok ini dengan keras di gunung dan memasukkannya dalam-dalam ke dalamnya. Di dalam bola giok, simbol mantra ilahi yang tak terhitung jumlahnya telah berkilauan, dan sejumlah besar pola rumit akan berkilauan dan kemudian menghilang dengan cepat. Ini adalah cetak biru formasi besar langit dan bumi, juga cetak biru dari 10 formasi sihir ilahi milik surga kuno. Dewa ilahi dengan jubah emas ini melemparkan cetak biru yang memiliki diameter 500 meter ini dengan nyaman ke gunung sambil tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian dengan tidak sabar mengulurkan tangannya dan mengambil dua ikan yang panjangnya lebih dari 500 meter dan baru saja ditangkap dari danau, segera menelannya. Tanpa memuntahkan sisik atau tulang apapun, dewa ilahi dengan jubah emas ini baru saja menelan kedua ikan itu sepenuhnya. Setelah itu, dia dengan puas menepuk perutnya sendiri. Tapi tiba-tiba, dia mengarahkan jarinya ke langit dan berteriak dengan marah, "Sekelompok. Aturan omong kosong apa yang Anda miliki? Kita tidak bisa melakukan ini dan kita tidak bisa melakukan itu. Jika bukan karena fakta bahwa kita masih bisa tetap hidup dengan memakan angin, kita semua akan mati kelaparan sejak lama karena kita tidak mendapatkan pesanan apapun begitu lama." Kelompok dewa ilahi semua menjatuhkan hewan-hewan itu di tangan mereka dan mulai berteriak mengamuk ke arah langit. Tidak ada yang tahu siapa yang mereka kutuk. Adapun Jihao dan Po, mereka berlari ke cetak biru seperti harimau yang bergegas ke mangsanya dan menekan tangan mereka dengan keras pada bola giok besar itu. Tuhan yang agung, dewa-dewa ilahi yang hilang dari surga yang malang ini, cetak biru yang sangat rahasia dari formasi besar langit dan bumi lengkap yang digunakan oleh surga kuno untuk membuat seluruh dunia kagum dibawa keluar oleh mereka begitu saja dan ditempatkan tepat di depan Jihao dan Po, benar-benar lengah. Mata Jihao dan Po telah bersinar dengan aliran cahaya yang jernih, dan tubuh mereka juga digulung oleh aliran cahaya jernih. Kekuatan spiritual mereka yang besar disuntikkan ke dalam bola giok seperti aliran air. Po adalah seorang kultivator yang kuat, dan kekuatan spiritualnya sangat besar. Setelah hanya rentang 3 hingga 5 napas, simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya mulai berkilau di matanya. Sementara itu, dia berteriak kaget dan terkejut, sama ajaibnya dengan yang kita harapkan. Sifu, formasi besar langit dan bumi ini dan formasi kita memang dapat belajar satu sama lain. Luar biasa, betapa indahnya. Jihao tidak sekuat spiritual Po. Oleh karena itu, setelah dia menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam bola giok, dia hanya merasakan gelombang simbol mantra ilahi yang tak ada habisnya datang tepat di wajahnya sementara sejumlah besar bagan struktur rumit melonjak ke dalam roh primordialnya. Jihao menyipitkan matanya dan menahan rasa sakit yang luar biasa yang disebabkan oleh gelombang informasi yang luar biasa yang melonjak ke kepalanya. Dia menggertakkan giginya dan bertahan selama 6 jam penuh.
Akhirnya, dia secara paksa menghafal seluruh cetak biru formasi langit dan bumi. Namun, dia hanya menghafal cetak biru secara paksa. Mengenai cara menggunakan simbol mantra ilahi itu, bagaimana benar-benar membangun formasi itu, membuat koneksi dengan bumi itu sendiri, mengoordinasikan formasi sihir dengan bintang-bintang di langit dan mengatur setiap formasi ilahi dengan sempurna, Jiao masih tidak tahu apa-apa. Perbedaan antara kekuatan Jiao dan Po terlalu besar. Menghafal semua bagan struktur formasi sihir itu mudah, tetapi untuk benar-benar memahaminya dan dapat secara fleksibel menggunakan kekuatan dan misteri, Jiao masih perlu menghabiskan kerja keras bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suara retak tulang berlama-lama di udara tanpa tanda-tanda memudar. Ratusan dewa ilahi sedang membunuh, dan dua kelompok besar hewan liar yang tampak seperti dua awan gelap besar dan tebal di tanah sudah dimakan dalam rentang waktu yang sangat singkat. Setelah mengisi perut mereka, mereka bergegas ke sungai besar dan membuka mulut mereka untuk mengisap dengan paksa. Ratusan aliran air seperti naga naik ke langit dan terbang ke mulut dewa-dewa ilahi ini. Sementara itu, ketinggian air sungai selebar 100 mil itu langsung turun bersama dengan suara gemerincing air yang keras. Permukaan sungai turun dengan cepat ratusan meter, bahkan memperlihatkan lumpur di dasar sungai. Setelah makan dan minum cukup, Kuae berteriak keras, dan dewa-dewa ilahi itu berjalan ke arahnya satu demi satu. Kuae mengeluarkan gulungan besar dan menggeram kepada rekan-rekannya, "Saudara-saudara, ini adalah pesanan terbesar yang kami dapatkan selama beberapa tahun terakhir. Buat ini baik, dan kita tidak perlu khawatir tentang makanan setidaknya 10 tahun ke depan. Cepat dan jaga dagu Anda itu, mari kita buat ini bagus." Menyebarkan gulungan itu, Kuae melanjutkan dengan suara gemuruh, "Lihat dan dengarkan baik-baik. 300 orang masuk jauh ke dalam kehampaan bintang, mengumpulkan perak cahaya bintang berwarna-warni, pasir keemasan bercahaya, perunggu matahari esensi, besi tungsten gelap." Setelah dengan cepat menyebutkan ratusan jenis bahan ilahi yang langka, Kuae berteriak, "Pergi dan kembali sesegera mungkin. Kami akan menunggu bahan-bahan ini di sini." 300 dewa ilahi menggeram secara bersamaan. Angin kencang naik dari bawah kaki mereka dan awan besar menukik ke atas. Tubuh mereka melintas di udara dan langsung ke langit. Semua dewa ilahi ini memiliki berbagai jenis kemampuan khusus yang tak terbayangkan, dan saat tubuh mereka berkedip sedikit, ratusan juta mil telah diinjak-injak oleh mereka. Dalam sekejap mata, mereka keluar dari angin kencang di ruang atas dunia Midland dan menghilang ke dalam kehampaan luas di sepanjang arah aliran angin. Saat itu ketika Jiao baru saja tiba di Midland, dia pernah melihat saudara laki-laki Kuae berlari di kehampaan dengan sebidang tanah yang dibawa di tangannya. Sebidang tanah itu kaya akan meridian bumi dan dikumpulkan dari kekosongan berbintang untuk keluarga kaya Midland untuk membangun istana. Bagi dewa-dewa ilahi ini, berlari di kehampaan berbintang semudah dan nyamannya seperti berjalan santai di halaman mereka sendiri. Suara keras dan swooshing yang dibuat oleh angin kencang dan api yang menyala bisa terdengar. Puluhan dewa ilahi menggeram sambil memegang tangan mereka. Setelah itu, kompor besar setinggi 50.000 muncul langsung dari udara, mengambang di Gunung Yao. Kuae melemparkan gulungan di tangannya. Gambar kota megah dirilis dari gulungan, yang pada dasarnya adalah cetak biru, dan menyelimuti Gunung Yao. Kuae kemudian berteriak, "Perhatikan cetak biru saat Anda bekerja. Langkah pertama, buka gunung dan kumpulkan bahan lokal. Dapatkan semua materi pendukung terlebih dahulu." Ratusan dewa-dewa lainnya berteriak menanggapi Kuae. Mereka melirik cetak biru lalu melambaikan tangan mereka. Seketika, ratusan puncak yang mengelilingi Gunung Yao mulai bergetar intens. Banyak gunung ditarik sepenuhnya oleh dewa-dewa ilahi ini dan dengan mudah dilemparkan ke dalam kompor besar. Angin kencang menderu di udara sementara api di kompor menyala dengan mengamuk. Banyak gunung yang menjulang tinggi segera dilebur menjadi cairan dan segera, semua jenis bahan, termasuk emas, perak, perunggu, besi, bahkan batu giok, menyembur keluar dari ventilasi kompor yang berbeda secara terpisah. Semua bahan logam dilepaskan dalam bentuk cairan, berubah menjadi balok persegi yang panas dan sempurna, menumpuk dengan teratur di tanah. Puluhan dewa ilahi mengubah tubuh mereka menjadi aliran kabut kuning dan tiba-tiba mengebor ke tanah. Selanjutnya, bumi di sekitar Gunung Yao mulai sedikit bergetar.
Dewa-dewa ilahi itu melemparkan kekuatan khusus mereka dan sekarang telah menyesuaikan meridian bumi di bawah tanah. Meridian bumi yang luar biasa yang tak terhitung jumlahnya sedikit mengubah arah aliran, berkumpul menuju Gunung Yao satu per satu. Puncak yang mengelilingi puncak utama Gunung Yao terbang satu demi satu dan dilemparkan ke kompor. Dalam waktu singkat, area sekitar puncak utama Gunung Yao diratakan, berubah menjadi area kosong dan datar yang memiliki radius ratusan mil. Bumi bergetar sementara gunung bergetar dan cuaca berubah terus-menerus. Ratusan dewa ilahi mulai bekerja sama, dan pembangunan kota Gunung Yao secara resmi dimulai. Pembangunan kota Gunung Yao telah berlangsung seperti api yang mengamuk. Di keempat sisi yang mengelilingi Gunung Yao, fondasi tembok kota sekarang sedang dibangun. Tembok kota yang dirancang oleh Kuae memiliki panjang 360 mil, tinggi 600 meter dan lebar 1 mil. Untuk menahan kekuatan tandingan besar dari formasi besar langit dan bumi, tembok kota harus memiliki fondasi yang kuat dan kokoh. Oleh karena itu, Dewa Ilahi telah membuka 4 parit selebar 10 mil untuk berfungsi sebagai fondasi tembok kota. Mereka menggali lebih dalam ke bawah, menembus 9 meridian bumi dan langsung menggali sedalam 180 km. Lebar di area terdalam parit mencapai hampir 100 mil. Di daerah itu, dewa-dewa melemparkan sihir mereka dan memperkuat lapisan batu bawah tanah, lalu menarik banyak meridian bumi yang luar biasa ke area ini. Setelah setengah tahun, batch pertama materi ilahi yang dikumpulkan di kehampaan berbintang dikirim ke Gunung Yao. Puluhan kompor raksasa mulai peleburan bersama, mengolah 108 jenis bahan ilahi langka menjadi besi ilahi berbintang, yang legendaris, dengan metode rahasia yang diciptakan oleh para dewa di surga. Setelah itu, besi ilahi berbintang disusun menjadi parit yang dibuka di sekitar Gunung Yao, lapis demi lapis. Besi dewa berbintang adalah jenis paduan khusus. Selama proses peleburan paduan ini, darah roh yang berasal dari naga banjir dan semua jenis binatang buas harus ditambahkan, dicampur dengan sejumlah besar darah kuat yang berasal dari umat manusia. Untuk membuat besi ilahi berbintang, semua penyihir senior di bawah komando Ji Hao harus memotong pembuluh darah mereka dan mengeluarkan darah dalam jumlah besar setiap 3 hari. Kehilangan darah yang berlebihan telah menyebabkan kerusakan serius pada kekuatan hidup penyihir senior itu, dan efektivitas pertempuran mereka untuk sementara menurun sekitar 30%. Tapi semua ini sepadan dengan usahanya. Ji Hao berdiri di atas Gunung Yao, melihat puluhan kompor raksasa yang bekerja sama dan besi cair warna-warni melonjak keluar dari kompor seperti naga yang mengaum, langsung ke 4 parit yang dalam bersama dengan panas yang sangat hebat. Bumi bergemuruh dan awan uap naik langsung dari tanah. Gelombang besi cair mendidih dan melonjak di 4 parit, merajalela menelan kekuatan alam yang disampaikan oleh meridian bumi itu. Dirangsang oleh kekuatan alam, besi cair melepaskan kemegahan yang menyilaukan, memberikan cahaya berwarna-warni dan megah ke langit di atas Gunung Yao. Besi cair itu sangat berat, dan di bawah kendali Dewa Ilahi, dengan cepat mencapai akar seluruh Gunung Yao melalui celah-celah antara tanah dan bebatuan. Gunung Yao yang sangat besar segera jenuh oleh besi cair. Batu, pasir, dan tanah gunung diasimilasi oleh besi cair dan dengan cepat berubah menjadi kesatuan. Warna besi dewa berbintang sama dengan pelangi yang muncul setelah badai. Dikatakan bahwa paduan jenis ini dapat menghindari abrasi sampai akhir hari dan begitu dilemparkan dan dicetak, angin, hujan, bencana alam atau aliran waktu yang tak ada habisnya, tidak ada yang bisa membahayakannya. Besi dewa berbintang adalah paduan magis yang digunakan untuk melemparkan fondasi istana surga, dan hanya beberapa keturunan dewa-dewa kuno yang memiliki resep rahasia. Yang lebih penting adalah fakta yang luar biasa ajaib bahwa besi ilahi berbintang memiliki tingkat fusi yang sempurna. Segala jenis energi dan kekuatan alam bisa melewati besi ilahi berbintang tanpa kerugian. Sepotong kecil besi ilahi berbintang bisa mengandung kekuatan alam yang sangat besar. Oleh karena itu bisa dihitung sebagai bahan terbaik untuk fondasi formasi sihir yang pernah ada. Karena kualitas bahan baku tidak sebaik yang digunakan di zaman kuno, dan dewa-dewa yang melebur besi cair tidak sekuat dewa-dewa kuno, ditambah dengan kualitas darah roh yang terbatas yang dituangkan ke dalam kompor selama proses peleburan, besi dewa berbintang yang dibuat untuk kota Gunung Yao Ji Hao kualitasnya jauh lebih buruk daripada yang digunakan di Istana Surga.
Kira-kira, kualitas besi ilahi berbintang Jihao hanya 10% sebaik yang ada di surga. Terlepas dari kualitas rendah dari besi dewa berbintang, buatan sendiri ini, itu masih dipandang sebagai bahan ilahi magis, dan melemparkan fondasi kota kecil pegunungan Yao dengannya hanya bisa dijelaskan dengan satu kata, mewah. Sambil menuangkan lapisan besi cair ke dalam parit, dewa-dewa ilahi yang bertanggung jawab atas bagian konstruksi ini mengambang di atas besi cair yang mendidih, memotong jari-jari mereka sendiri dan meneteskan tetesan darah ilahi, yang mengandung kekuatan ilahi yang tak terukur, ke dalam besi cair. Sementara itu, mereka telah dengan keras mengucapkan mantra ilahi yang diturunkan dari nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. Seiring dengan suara mereka, tetesan darah menetes dari jari-jari mereka yang dipelintir. Terus-menerus berubah menjadi simbol mantra ilahi berukuran berbeda, dan meleleh dengan zat besi cair. Kekuatan alam yang sangat besar melonjak masuk melalui meridian bumi berukuran berbeda itu sementara simbol mantra ilahi yang tak terhitung jumlahnya bergulir dan berputar di dalam besi ilahi berbintang cair mendidih, tanpa henti menyerap kekuatan alami. Secara bertahap, simbol mantra kabur itu berubah menjadi lebih jelas dan lebih keras, akhirnya tampak seperti benda yang dapat disentuh. Jihao berdiri di puncak gunung, menatap besi cair mendidih di parit. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat kompor yang menderu keras itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit khawatir. Batch bahan baku berikutnya akan dikirim setelah setengah tahun. Bagaimana jika besi cair ini mengeras? Kuae, yang telah mengarahkan pekerjaan konstruksi, mendengar kata-kata Jihao dan langsung tertawa terbahak-bahak. "Erliao, tenang. Anda tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Besi ilahi berbintang adalah bahan ilahi magis, Anda tidak dapat membandingkannya dengan besi biasa. Kita melemparkan lapis demi lapis, itu tidak akan pernah mengeras sampai kita melemparkan segel ilahi padanya. Oleh karena itu, ketika batch bahan baku berikutnya tiba dan pekerjaan pengecoran berlanjut, tubuh fondasi tembok kota pasti akan dilakukan sebagai satu bagian yang lengkap dan sempurna." Mendengar ini, Jihao berhenti khawatir dan menyeringai pada Kuae dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Dewa Besar. Tolong perhatikan kualitas karyanya, dan saya telah mengirim orang ke kota Puban untuk membeli anggur yang enak. Kamu, Dewa-Dewa Besar, dapat menikmati anggur enak dan daging lezat sebanyak yang kamu inginkan di sini." Anggur yang enak. Air liur Kuae hampir melonjak keluar dari mulutnya saat mendengar Jihao. Dia menjulurkan matanya, menatap Jihao dan berteriak keras, "Erliao, jika kamu bisa pergi ke Samudra Timur dan berburu 3.000 naga kembali untuk tubuh mereka dimasukkan ke fondasi tembok kota, aku berjanji tembokmu ini tidak akan lebih buruk dari tembok surga." Wajah Jihao menjadi gelap. Dia menjentikkan lengan bajunya, berbalik dan langsung berjalan. "Apakah kamu bercanda? Naga alami bisa sekuat Raja Penyihir, dan naga yang sedikit lebih kuat harus memiliki kekuatan di tingkat penyihir ilahi. Pergi ke Samudra Timur dan berburu 3.000 naga kembali. Itu lebih seperti mengirim diriku ke mulut mereka seperti hidangan," pikir Jihao. Di lembah tenang yang terletak di satu sisi Gunung Yao, Jihao telah membuka ratusan gua berukuran berbeda. Dia dengan hati-hati memilih 3.000 anak laki-laki dan perempuan pintar dari rakyatnya. Sekarang, anak-anak ini berkumpul di sini, menerima pendidikan dari Shaoxi dan Yumu. Jihao meniru model pengajaran istana penyihir, memilih sekelompok anak kecil dan mulai memberi mereka pendidikan elit, memberi mereka semua yang dibutuhkan untuk kultivasi. Anak-anak ini sekarang agak lemah dan muda, tetapi Jihao percaya bahwa dia bisa mengubah semua anak-anak ini menjadi penyihir senior dalam 10 tahun teratas, selama mereka bisa diberi waktu dan sumber daya yang melimpah. Pasukan elit senior magi yang dekat dan sangat setia kepada Jihao sejak mereka masih kecil akan menjadi kekuatan inti sejati dari wilayah Gunung Yao di masa depan. Jihao tidak hanya mengajari mereka keterampilan sihir dan bertarung, dia juga telah mengajari anak-anak ini semua jenis pengetahuan, mulai dari administrasi harian, manajemen personalia, hukum dan aturan, pengetahuan militer hingga keterampilan mengintip informasi dan pemantauan, DEL. Jihao akan membesarkan anak-anak ini menjadi pembantu terpercayanya, menjadi pemimpinnya, klan Erliao. Ketika Jihao kembali ke lembah, semua pelajaran di pagi hari telah selesai. 3.000 anak, yang semuanya seumuran, berdiri di atas bukit,
dengan menakjubkan melihat puncak utama Gunung Yao ratusan mil jauhnya, yang memiliki awan uap yang terus-menerus naik darinya. Dari waktu ke waktu, beberapa anak akan berteriak kaget dan kagum atas kekuatan besar dan luar biasa yang dimiliki oleh dewa-dewa ilahi itu. Shaoxi berdiri di antara mereka, dan berkata dengan lembut, "Apa yang dibangun di sana adalah kota Gunung Yao, rumah masa depanmu. Selama kamu bersedia bekerja lebih keras dan lebih keras, suatu hari, cepat atau lambat, kamu akan menjadi sekuat dewa-dewa ilahi itu. Kamu akan cukup kuat untuk melindungi kota Gunung Yao, untuk menjaga rumahmu, orang tuamu, dan anggota klanmu." Ji Hao memandang Shaoxi sambil tersenyum. Shaoxi tidak hanya memiliki kemampuan administratif yang hebat, dia juga hebat dengan anak-anak ini. Ji Hao bahkan menebak dengan jahat, apakah karena Taixi sebenarnya adalah bayi raksasa dan Shaoxi telah merawatnya selama bertahun-tahun, bahwa pengalaman dengan Taixi telah memberinya kemampuan yang baik dan alami untuk berurusan dengan anak-anak. Sementara Ji Hao diam-diam menggerak-gerakkan, seorang asisten, yang dikirim ke Ji Hao untuk dibantu oleh Kaisar Sun, bergegas dengan langkah besar. "Earl Yao, 800 anak yang kamu sebutkan sebelumnya telah dipilih." Di lembah, beberapa tetua dengan hormat berdiri dalam garis lurus. Berdiri dengan tertib di belakang mereka adalah 800 anak laki-laki dan perempuan. Semua anak-anak itu sekarang dengan gugup menatap Ji Hao, bahkan menahan napas. Tetua yang berdiri di depan membawa nampan kayu di tangannya. Sepotong kulit lembut dibentangkan di atas nampan dengan manik-manik bercahaya seukuran kepalan tangan diletakkan di atasnya. Di dalam manik-manik seperti kristal itu, awan berputar samar dapat dilihat, dengan simbol mantra kecil berkilauan dari waktu ke waktu. Ji Hao telah meminta Po untuk membuat manik-manik ini untuknya. Manik-manik ini tidak memiliki banyak kekuatan atau efek, namun mampu mengukur kekuatan bawaan jiwa manusia. 800 anak yang berdiri di depan Ji Hao sekarang adalah orang yang memiliki jiwa paling kuat di antara jutaan anak di wilayah Gunung Yao. "Earl Yao." Melihat Ji Hao, beberapa tetua buru-buru membungkuk dan memberi hormat padanya, dan anak-anak yang berdiri di belakang mereka semua berlutut. Ji Hao mengangkat tangannya, melepaskan embusan angin lembut, menahan anak-anak itu dari tanah. Dia kemudian menatap anak-anak ini dengan cermat. Anak-anak ini memang terlahir dengan jiwa yang kuat, mata mereka bersinar, dan seseorang dapat menemukan cahaya dan gairah kebijaksanaan jauh di mata mereka. Dibandingkan dengan 3.000 anak di bawah bimbingan Shaoxi dan Yumu, anak-anak ini tidak sekuat fisik, tetapi mereka lebih pintar. 3.000 anak itu memiliki kondisi tubuh yang baik, yang memungkinkan mereka untuk menjadi penyihir senior melalui metode kultivasi tradisional yang digunakan oleh umat manusia, sementara anak-anak pintar dengan jiwa yang kuat ini cocok untuk mempelajari sihir misterius dan mendalam Dao yang diciptakan oleh Yu Yu Yu. Keajaiban Dao yang diajarkan oleh Yu Yu lebih menekankan pada roh primordial daripada tubuh fisik, dan kecerdikan studi Yu Yu tentang Dao membutuhkan kemampuan pemahaman yang besar untuk belajar. Tetapi istilah-istilah seperti kemampuan pemahaman sulit untuk dievaluasi. Oleh karena itu, Ji Hao dengan mudah memilih anak-anak yang terlahir dengan jiwa yang kuat ini, karena jelas, mereka akan memiliki peluang lebih baik untuk memiliki kemampuan pemahaman yang hebat. Sejak tahun ini, Anda akan memilih 800 anak yang memiliki jiwa paling kuat dari semua anak di bawah usia 10 tahun, dan mengirim mereka ke sini. Ji Hao menunjuk ke manik-manik di nampan kayu dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu akan bertanggung jawab atas ini." Beberapa tetua dengan gelisah melirik Ji Hao. Penatua yang membawa nampan kayu menggertakkan giginya, lalu dengan hati-hati bertanya, "Earl Yao, anak-anak ini, apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka?" Tidak hanya para tetua ini, tetapi bahkan orang tua anak-anak ini juga agak gelisah tentang hal ini. Anak-anak yang dipilih oleh Ji Hao ini semuanya memiliki jiwa yang kuat, dan di antara semua jenis sihir, beberapa yang sangat jahat membutuhkan jiwa manusia sebagai bahannya. Penatua itu diam-diam menyemangati dirinya sendiri untuk beberapa saat sebelum dia mengajukan pertanyaan itu, namun, sekali setelah dia memberanikan diri dan melemparkan pertanyaan itu, dahinya berkeringat dingin. Tiba-tiba, sepasang kakinya menjadi lunak dan lututnya berdebar keras ke tanah. Dia dengan gemetar bersujud kepada Ji Hao sambil tersandung, "Earl Yao, aku
Ji Hao merasa ingin menertawakan hal ini sambil melihat para tetua yang hampir ketakutan setengah mati ini. Terlepas dari keberadaan sejati seperti Lai Mountain Su, manusia di era ini sebagian besar sederhana dan lugas seperti para tetua ini. Aku akan mengambil mereka sebagai muridku. Ji Hao memegang lengan tetua itu dengan kedua tangan, membantunya berdiri kembali, dan berkata sambil menatapnya sambil tersenyum, aku akan mengajari mereka keterampilan dan sihir sendiri. Mereka akan menjadi murid-muridku, di bawah bimbingan langsungku, dan aku akan menjadi sifu mereka. Menunjuk ke arah anak-anak di bukit di sebelah mereka, yang dengan bersemangat melihat ke atas sambil berteriak dan berteriak, Ji Hao tersenyum dan berkata, apa yang dipelajari anak-anak itu adalah keterampilan tradisional dan sihir yang diajarkan oleh Istana Majus, menekankan pada kultivasi tubuh fisik lebih dari jiwa. Tetapi untuk keajaiban yang akan saya ajarkan, hanya anak-anak pintar yang bisa belajar. Di bawah bimbingan saya, seorang anak dengan jiwa yang kuat dapat membuat prestasi besar di masa depan, semakin kuat jiwanya, semakin besar pencapaiannya. Kamu tidak berpikir bahwa aku mungkin menciptakan sihir jahat dengan jiwa umatku, kan? Beberapa tetua semuanya menganga sedetik sebelum tiba-tiba dilecehkan dengan kegembiraan. 3.000 anak terpilih itu diajar oleh Shaoxi dan Yumu sendiri, dan orang tua dari anak-anak yang beruntung ini telah menerima kecemburuan yang luar biasa dari klan lain yang tak terhitung jumlahnya. Tapi 800 anak ini, mereka sebenarnya cukup beruntung untuk bisa diambil sebagai murid sendiri. Murid-murid Ji Hao, Liao sendiri, tanpa diragukan lagi anak-anak ini diberi kesempatan untuk menjadi pembantu terpercaya Liao di masa depan. Diikuti oleh serangkaian bunyi gedebuk, beberapa tetua berlutut lagi di tanah, dengan senang hati bersujud kepada Ji Hao. Salah satu dari mereka bahkan berteriak dan mengikuti suaranya, semua 800 anak yang tampaknya masih agak bingung berlutut juga, mengangkat tangan mereka ke kepala untuk menghormati Ji Hao. Berdiri di samping dan menyaksikan semua ini, asisten yang dikirim ke sini oleh Kaisar Sun untuk membantu Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya karena terkejut. 3.000 anak yang telah mempelajari sihir tradisional Istana Penyihir bisa menjadi komandan tentara terpercaya di bawah kepemimpinan Ji Hao, sementara 800 anak ini, yang akan dididik dengan sihir rahasia oleh Ji Hao sendiri, pasti bisa menjadi pembantunya yang dapat diandalkan. Meskipun mereka semua akan berada di bawah komando Ji Hao, tujuan mereka akan sama sekali berbeda. Anak-anak ini benar-benar beruntung. Asisten itu memuji dalam hati. Baiklah, baiklah. Ingat, di awal musim semi. Setiap tahun mendatang, pilihlah 800 anak dengan hati-hati di antara semua anak di bawah usia 10 tahun, dan kirimkan mereka kepadaku. Melihat lokasi pembangunan kota Gunung Yao yang sibuk, Ji Hao berkata dengan percaya diri, lebih dari 1 juta anak akan lahir di wilayah kami setiap tahun. Semakin lama kita tinggal di sini, semakin besar jumlahnya akan bertambah. Anda harus memilih dengan hati-hati. Beberapa tetua menyeringai penuh semangat sambil dengan sopan melangkah keluar dari lembah. Ji Hao membengkokkan tangannya ke arah 800 anak-anak itu, membiarkan mereka mengantri dengan teratur menjadi 4 garis lurus, mengikuti di belakangnya. Berjalan ke depan lebih dari 10 mil di sepanjang lembah, Ji Hao berhenti di depan tebing, yang tertutup lumut hijau. Po telah membuka sebuah gua kecil di sini, dan sekarang, dia sedang duduk di bawah wisteria ekstra besar di luar gua dengan luosan dan dengan kaki disilangkan. Dia telah menjelaskan beberapa istilah rumit tentang menyerap kekuatan alam dan mengendalikan aliran kekuatan di meridian manusia kepada luosan. Ji Hao berjalan mendekat dengan 800 anak-anak. Melihat Ji Hao berjalan, Po meletakkan buku yang dipegang di tangannya, dengan menyeringai menatapnya dan berkata, Ji Hao, bukankah kamu sibuk hari ini, begitu banyak anak? Apa yang ingin kamu lakukan? Mata Po berbinar terang. Dia telah menebak apa yang ingin dilakukan Ji Hao, namun dia tidak pernah berpikir bahwa Ji Hao akan membuat ini menjadi masalah besar. Saudaraku, mulai sekarang, mereka semua adalah muridku. Berbeda dari anak-anak lain, saya berencana untuk mengajari mereka cara kultivasi kami. Ji Hao dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada Po dan berkata, saudaraku, tolong jadilah saksi kami hari ini, saya mengambil mereka sebagai murid saya, tetapi saya ingin Anda, saudaraku, memberi mereka metode kultivasi dasar sekte kami. Po berhenti sejenak,
lalu tiba-tiba melompat dari tanah, dengan cepat berlari beberapa putaran di sekitar anak-anak yang dibawa oleh Ji Hao. Setelah beberapa lama, Po secara misterius menjentikkan jari-jarinya, sepertinya sedang melakukan semacam perhitungan, lalu dengan sungguh-sungguh memberi hormat ke arah langit dan menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Selanjutnya, angin kencang tiba-tiba naik dari tanah, mengibaskan pakaian Po. Po langsung tertawa terbahak-bahak, lalu dengan serius mengangguk ke Ji Hao, berkata, "Ini bagus, sangat bagus. Ketika Sifu kami menganggapmu sebagai murid, kamu hanyalah orang biasa di antara umat manusia, sekarang Anda ingin mengambil semua anak-anak ini sebagai murid Anda dan memperluas sekte kami, tidak ada yang bisa mengatakan tidak untuk itu." Po kemudian memegang tangannya dan aliran cahaya menyilaukan. Dalam cahaya, siluet Yu Yu muncul. Ji Hao berdiri di depan siluet Yu Yu dan dengan sungguh-sungguh bersujud padanya sendiri. Kemudian di bawah bimbingan Po, 800 anak itu berlutut dan bersujud kepada Yu Yu, cucu Sifu mereka juga. Setelah itu, anak-anak itu bersujud kepada Ji Hao, Sifu mereka, dan dengan demikian secara resmi menjadi murid Ji Hao. Melihat anak-anak ini berdiri tertib di depannya, Po tidak bisa menahan tawa bahagia. Sambil tertawa, Po menggelengkan kepalanya ke arah Ji Hao. Dia hanya merasa bahwa di antara banyak saudara laki-laki dan perempuannya, mungkin hanya Ji Hao yang bisa membuat masalah besar seperti mengambil 800 murid sekaligus terjadi. Pembudidaya sebagian besar percaya bahwa takdirlah yang mengikat orang bersama-sama, dan tidak ada yang pernah mencoba membuka gerbang secara luas dan mengambil murid seperti yang baru saja dilakukan Ji Hao. Setelah 800 anak bersujud kepada Ji Hao sebagai upacara mengundang pengajaran. Dalam cahaya yang dilepaskan oleh Po, siluet Yu Yu tersenyum tipis. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan berseru, "Hebat," dengan suara yang dalam namun kuat. Tubuh Po langsung bergetar. Dia dikejutkan oleh siluet Yu Yu, yang baru saja berbicara secara tak terduga. Buru-buru, dia memberi hormat kepada siluet Yu Yu dalam cahaya sambil memanggil, "Sifu." Tangan kanan Yu Yu sedikit bergerak. Beberapa titik cahaya terbang keluar, melayang dan mendarat di depan Ji Hao. Itu adalah 3 buku, lonceng perunggu, tablet dan 12 bendera yang berkilauan dengan cahaya berbintang, cetak biru formasi sihir dan biji teratai berwarna cian seukuran kepalan tangan. Setelah Ji Hao mengambil alih beberapa objek, siluet Yu Yu dalam aliran cahaya berangsur-angsur menghilang, meninggalkan suara bergema yang berlama-lama di udara, berkata, "Luar biasa. Saya tidak berpikir bahwa ini bahkan bisa menarik perhatian Sifu kami," kata Po. Dia kemudian menunjuk ke lonceng perunggu yang dipegang di tangan Ji Hao, menyeringai dan berkata, "Ini adalah lonceng ilahi yang menyegarkan, dapat memberikan efek menghilangkan kejahatan batin dan luar." Dengan satu lonceng berbunyi, semua pikiran dalam area radius 10.000 mil akan tenang, dan semua makhluk hidup akan dapat mempertahankan kemurnian aslinya. Bendera-bendera ini bersama-sama membentuk formasi bintang 12, memutar ruang. Formasi ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Anda dapat menggunakannya untuk menjaga gerbang dojo Anda. Dengan formasi ini, orang tidak akan pernah bisa melangkah ke dojo Anda tanpa mengetahui rahasia formasi ini sama sekali. Po kemudian menunjuk ke cetak biru dan melanjutkan, cetak biru ini dapat berkoordinasi dengan formasi memutar ruang 12 bintang 12. Ini tidak sekuat dan ajaib cetak biru formasi pedang Sifu kita, namun itu akan memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengendalikan segala sesuatu dalam area radius 3.000 mil. Melalui pertempuran di Teluk Naga Jahat, Ji Hao telah belajar tentang semua jenis manfaat yang dapat diberikan oleh formasi pedang Yu Yu. Meskipun formasi ini tidak sekuat formasi pedang Yu Yu, ia mampu mengendalikan seluruh area dengan radius 3.000 mil. Ini berarti bahwa ini sudah menjadi harta yang sangat langka. Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dengan teriakan, "Luar biasa." Po mengambil tablet giok berwarna cian itu, melirik anak-anak itu dan mengarahkan jarinya ke arah mereka. Setelah gerakannya, gelombang bintik-bintik cahaya cian terbang keluar dari tablet giok, dengan cepat berubah menjadi tablet seukuran 800 kepalan tangan, melayang di depan wajah anak-anak itu. Menyerahkan tablet itu kembali kepada Ji Hao, Po tersenyum dan berkata, "Di masa depan, ketika Anda mengambil lebih banyak murid,
Anda dapat menggunakan tablet induk ini untuk membuat tablet yang lebih kecil dan diberikan kepada murid-murid Anda, untuk mewakili identitas mereka sebagai murid sekte kami. Meskipun tablet kecil itu tidak terlalu kuat, mereka dapat membuang debu dan racun, melindungi pemiliknya dari angin dan hujan. Dan saat bermeditasi, tablet kecil ini dapat membuat pikiran pemiliknya tetap tenang dan jernih sampai batas tertentu. Yang terpenting, setiap tablet kecil dapat membuat koneksi langsung dengan tablet induk. Melalui tablet induk, Anda, Ji Hao, akan dapat mengetahui di mana murid Anda berada dan apakah mereka dalam bahaya. Tablet ini juga memiliki fungsi magis lain yang akan segera kamu ketahui, kata Po tersenyum sambil menunjuk ke tablet induk, lagi pula kamu memiliki begitu banyak murid. Bagaimana Anda bisa mengelolanya jika semuanya berantakan? Ji Hao menyadari pentingnya tablet induk ini. Dia mengirim aliran kekuatan spiritual ke tablet induk, lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam sakunya. Dilihat dari fakta bahwa Yu Yu telah menghadiahkan Ji Hao tablet induk ini, yang merupakan harta yang sangat kuat, Yu Yu pasti memiliki rencana untuk mengambil murid secara luas dan memperluas sekte juga. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat tablet yang begitu kuat dalam rentang waktu sesingkat itu? Adapun biji teratai ini, kata Po dengan senyum lembut sambil melihat biji teratai berwarna cian itu, teratai adalah makhluk ajaib alam, mengandung begitu banyak kekuatan magis misterius, terutama di mata pembudidaya seperti kita. Biji teratai ini memiliki asal-usul yang luar biasa, itu adalah makhluk pradunia. Tanam di dojo Anda, dan Anda tidak hanya akan memiliki pemandangan ekstra indah tetapi efek hebat yang tak terhitung juga akan diberikan. Ji Hao, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Pada akhirnya, Po membelai 3 buku yang dipegang di tangan Ji Hao. Ketiga buku itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, warnanya sama dengan batu giok. Karakter yang tertulis di ketiga buku itu berwarna emas dan bersinar, mendalam dan misterius. Buku-buku ini seluruhnya terbungkus kabut ungu yang melingkar, yang telah berputar di sekitar buku-buku seperti aliran air. Ketiga buku ini adalah kitab suci. Anda harus menghargainya dan menyimpannya dengan hati-hati dalam koleksi Anda. Dari istilah sederhana hingga istilah yang rumit, ajarkan murid-murid Anda selangkah demi selangkah. Po melihat ketiga buku itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun ketiga kitab suci ini tidak sehebat sihir rahasia mengenai Dao Agung yang diajarkan Sifu kita sendiri, ini juga merupakan pengetahuan otentik milik sekte kita. Ini juga diturunkan dari generasi ke generasi. Anda harus berhati-hati dan tidak boleh mengajarkan ini kepada orang yang salah. Iya, Ji Hao menanggapi dengan serius. Dia dengan hati-hati mengemasi harta karun ini satu demi satu, berbalik dan melihat 800 muridnya, yang baru saja diambil olehnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus berkonsentrasi pada kultivasi. Orang tuamu semua adalah budak yang aku beli dari kota Puban, tetapi karena kamu, hari ini, mereka akan mendapatkan kembali status warga sipil. Mereka juga merupakan kelompok pertama klan sejati dari wilayah Gunung Yao. Melihat anak-anak ini, Ji Hao berkata dengan serius, masa depanmu dipegang di tanganmu sendiri. Jangan buang waktumu di sini dan gagal keberuntungan yang baru saja kamu capai. 800 anak-anak semuanya berlutut dan bersujud kepada Ji Hao, tidak bisa menahan senyum bahagia satu demi satu. Mereka semua adalah budak, begitu juga orang tua mereka. Ji Hao telah mengambil mereka sebagai murid dan membebaskan orang tua mereka, menjadikan mereka anggota klan bebas. Bagaimana mungkin mereka tidak senang tentang itu? Di bawah bimbingan Ji Hao, anak-anak ini memotong jari-jari mereka dan meneteskan darah mereka ke tablet mereka. Setelah itu, tablet itu berubah menjadi aliran cahaya cian dan masing-masing terbang ke dahi setiap anak. Selanjutnya, aliran samar kabut cian perlahan naik dari sela-sela alis mereka. Karena kota Gunung Yao masih dalam pembangunan, Ji Hao tidak menghabiskan terlalu banyak usaha untuk memilih lokasi untuk dojo. Tepat di sebelah gua kecil yang dibuka oleh Po, Ji Hao melepaskan kekuatannya dan membuka puluhan gua berukuran berbeda, lalu membuat gua besar yang dapat menampung ribuan orang, di dalam gunung. Dia menyuruh anggota klan lainnya untuk menyiapkan biji-bijian, minyak goreng dan kayu bakar jiwa, selimut dan perlengkapan hidup lainnya, yang dengannya dia mendirikan dojo sederhana. Di bawah langit-langit gua terbesar, potret Yu Yu digantung, dan di bawah potret, ada sensor.
Setiap hari, murid-murid akan menyalakan dupa baru di dalamnya dan menjaga kebersihan area. Ji Hao menyuruh murid-muridnya melakukan pekerjaan itu sendiri. Anak-anak itu mengumpulkan beberapa tanaman merambat yang lembut dan tarik dan menenun tanaman merambat itu menjadi 800 hasoks, ditempatkan dengan teratur di dalam gua. Dia juga melakukan beberapa pekerjaan sendiri, dengan membuat 3 hasoks besar dan meletakkannya tepat di bawah potret Yuyu. Oleh karena itu, dojo sederhana dilakukan. Ji Hao memilih hari yang menguntungkan, mengundang Po untuk duduk di hasok di tengah, dan sebagai kakak laki-laki Ji Hao, Po memberikan kuliah pertama di dojo sederhana ini. Ji Hao duduk di sebelah Po tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya mendengarkan Po dengan konsentrasi penuh. Po meletakkan salah satu dari 3 buku yang diberikan oleh Yuyu di depannya dan membuka halaman pertama. Dia terengah-engah dalam-dalam dan seketika, cahaya terang yang jernih dilepaskan, menerangi seluruh gua, saat awan tebal asap ungu naik dari dupa di belakangnya. Aroma samar menghilangkan debu dan bau lucu di dalam gua membuat semua orang tiba-tiba berkonsentrasi. Sepasang mata Po tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya terang sementara awan berwarna cian naik, melayang di sekitar kepalanya. Aliran kabut ungu telah melingkar di dalam awan sementara beberapa titik cahaya keemasan berkilauan di sekitarnya, terus-menerus membentuk gambar dari semua jenis harta karun yang indah, berayun di seluruh langit. Diikuti dengan teriakan yang dalam namun kuat, Po memulai ceramah mengenai keterampilan menyerap kekuatan alam, yang juga merupakan bagian paling dasar dari sistem pengetahuan yang dibuat oleh Yuyu. Menggunakan tubuh manusia sebagai kompor, kekuatan alam sebagai kayu bakar, menarik kekuatan alam ke dalam tubuh manusia, kekuatan yang terkandung dalam darah manusia digunakan untuk mengubah dunia setelah kematian menjadi pradunia, merangsang kekuatan yang terkandung dalam organ dalam, menyeimbangkan kekuatan batin dan mengatur yin dan yang. Cahaya magis telah bersinar di gua yang sederhana dan kasar, sementara siluet banyak teratai cian berangsur-angsur melayang turun dari udara dan tanpa henti mendarat di tubuh anak-anak ini. Ji Hao menyipitkan matanya dan terus-menerus mengangkat alisnya sambil mendengarkan Po. Dia menggabungkan pengetahuan yang diajarkan oleh Po dengan mantra dan dengan 9 kata rahasia, dan tiba-tiba memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang Dao alam yang agung. Waktu berlalu hari demi hari, dan setiap hari, Po akan mengadakan kuliah di dojo Ji Hao atau Ji Hao akan mengajarkan hal-hal sendiri. 800 anak-anak ini telah melemparkan diri mereka sepenuhnya ke lautan pengetahuan magis tentang Dao alam yang agung, dan membangun fondasi yang kuat untuk kultivasi masa depan mereka sedikit demi sedikit. Bunga-bunga mekar dan memudar. Setahun waktu telah berlalu secepat aliran air. Di kota Puban, kepingan salju berputar di langit seperti segudang bulu. Angin kencang menyapu jalan-jalan dan gang-gang pasar Tensun, dan hanya beberapa orang yang berjalan di pasar sekarang. Beberapa pemilik toko dengan marah berdiri di dekat pintu toko mereka, melihat ke langit sambil diam-diam mengeluh. Di sisi timur pasar 10 matahari adalah area datar kosong yang luas. Tanah di daerah itu diaspal dengan batu besi dan dipoles dengan baik, sehalus dan bersinar seperti cermin. Di sebelah area datar ini ada gedung tinggi, dan keluar dari gedung ini terdengar gemerincing gelas dan tawa bahagia. Tawa keperakan gadis-gadis datang dari gelombang demi gelombang gedung tanpa akhir, membuat orang hanya ingin masuk ke gedung dan melihat-lihat. Lantai atas gedung tidak memiliki partisi, sehingga seluruh lantai adalah ruangan ekstra besar. Pilar dihiasi dengan emas dan batu giok, sedangkan lantainya bertatahkan mutiara dan batu permata. Seluruh ruangan ini didekorasi dengan mewah. Di luar, salju turun serpihan besar sementara ruangan ini dihangatkan dengan nyaman oleh api arang, yang akan membuat orang ingin tidur. Wu Ziki duduk di belakang meja giok besar, menggendong seorang gadis cantik dan seksi di setiap pelukannya. Gadis-gadis ini terus-menerus menggosok tubuh Wu Ziki dengan bagian tubuh montok mereka, atau tanpa henti menuangkan anggur untuknya, mengambil makanan untuknya, mereka mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Wu Ziki. Wu Ziki menerima semua kehangatan mereka, menelan anggur berkualitas dan hidangan lezat secepat air minum. Sementara itu, dia mengusap tubuh kedua gadis itu dengan kedua tangannya. Ying Yunhe duduk di belakang meja giok lain dan sedang mengutak-atik cangkir emas. Matanya menyipit saat melihat Wu Ziki yang sepertinya bersenang-senang. Dia juga memiliki 2 gadis cantik berdiri di sampingnya,
namun kedua gadis itu tetap diam sepanjang waktu, berdiri diam tanpa bergerak 1 inci pun. Duduk di belakang meja giok lain adalah Lai Mountain Su. Dia mengambil mangkuk besar dan menguras seluruh mangkuk anggur. Dia bersendawa keras, lalu tiba-tiba membenturkan mangkuk ke meja, menunjuk ke arah Wu Ziki dan berteriak, "Wu Ziki, kapan kamu menjadi begitu baik? Kamu dipukuli di depan banyak pendeta manusia dan sudah hampir 2 tahun setelah itu. Namun Anda sebenarnya tidak bereaksi terhadap itu, bukan?" Wu Ziki menunjukkan bagian putih matanya, memeluk kedua gadis itu erat-erat dan menyeringai, "Reaksi? Anak kecil, reaksi apa yang kamu ingin aku buat? Haruskah saya bergegas ke Gunung Yao dan memukul kecil itu mati? Saya ingin, tetapi Anda tahu bahwa kecil itu memiliki 300 asisten yang dikirim oleh Kaisar Sun bersamanya untuk membantunya membiasakan diri dengan urusan pemerintahan. Anda tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak melindungi anak itu secara bersamaan." Menamparkan meja giok, Wu Ziki kemudian mengarahkan jarinya ke Lai Mountain Su dan berteriak balik padanya, "Memukul anak itu mati di depan orang-orang Kaisar Sun itu mudah, tetapi anak itu adalah Erliao, dan gelar ini diberikan oleh Kaisar sendiri. Jika aku membunuhnya dan Kaisar Sun melihat kematiannya, apakah kamu akan menyalahkanku?" Lai Mountain Su berhenti, lalu merendahkan suaranya dan berkata, "Kapan kamu mulai menganggap Kaisar Sun begitu serius?" Wu Ziki mendengus dingin, mengambil sebotol anggur dan menuangkan ke mulutnya, lalu menatap timbul meja giok dan bergumam pada dirinya sendiri, "Kamu tidak bisa begitu saja mengatakan itu. Saya dihukum oleh Kaisar Sun dengan tahanan rumah 100 tahun, tetapi kemudian saya diam-diam pergi ke Gunung Chiban dan bergabung dalam perang, memberikan kontribusi saya dan menebus kejahatan saya. Ini bisa berhasil. Tapi bunuh seorang Earl yang diberi hak oleh Kaisar Sun sendiri tepat di depan rakyatnya, tidak hanya Kaisar Sun, semua Earl dan Markis di dunia ini ingin membunuhku." Wu Ziki menunjukkan bagian putih matanya lagi, lalu menatap Gunung Laisu dengan sepasang mata yang bersinar dengan cahaya merah darah dan berkata, "Apakah menurutmu Tuan Wu Ziki Anda bodoh?" Lai Mountain Su berhenti cukup lama, lalu berbalik untuk melihat Ying Yunhe. Ying Yunhe tersenyum tipis, mengutak-atik cangkir anggur dan berkata perlahan dengan suara yang dalam, "Kakakku meninggal, dan aku sangat sedih tentang itu. Kakakku meninggal karena alasan yang tidak diketahui, tetapi negara 10 matahari kita bukanlah dorongan. Tidak peduli siapa yang telah menjebak kakak laki-laki saya dalam kegelapan, saya tidak akan pernah melepaskannya." Lai Mountain Su terbatuk, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Ying Yunhe, kakakmu bermusuhan dengan Ji Hao. Kematian kedua keponakanmu itu juga ada hubungannya dengan dia." Ying Yunhe melirik ke samping ke arah Lai Mountain Su dan berkata dengan dingin, "Aku tidak perlu kamu mengingatkanku ini. Belum lagi saudara laki-laki saya bermusuhan dengannya, hanya karena fakta bahwa dia lahir di klan Gagak Emas, saya tidak dapat mentolerir dia hidup di dunia ini. Tapi, sama seperti Tuan Wu Ziki, kami tidak cukup bodoh untuk masuk ke wilayah Earl dan membunuh Earl dengan kejam di depan orang-orang Kaisar Sun." Lai Mountain Su langsung menurunkan orang-orangnya seperti balon yang bocor gas. Dia dengan lelah mengeluh, "Dalam hal ini, mengapa kamu, Ying Yunhe, mengundang kami ke sini? Sia-sia, untuk pemandangan, tapi semuanya putih di luar sana, apa yang menyenangkan untuk dilihat?" Ying Yunhe berdiri dan tiba-tiba mendorong jendela Prancis yang menghadap ke area kosong besar itu terbuka. Angin kencang meraung ke dalam ruangan bersama dengan serpihan salju besar. Dia kemudian mencibir dan berkata, "Apa yang menyenangkan untuk dilihat? Tentu saja, ada beberapa hal bagus yang ingin Anda lihat. Karena kalian berdua bermusuhan dengan Ji Hao, aku mengundangmu ke sini agar di masa depan, kita bisa bekerja sama dengan kekuatan kita." Geraman yang dalam namun bergema datang dari langit. Pusaran besar muncul di lapisan awan yang lebih tinggi, dan angin kencang dan kepingan salju mulai berputar dengan cepat di sekitarnya. Tekanan yang sangat kuat menekan langsung ke bawah sementara siluet hitam yang luar biasa merobek awan, perlahan turun dari langit. Dari gedung-gedung di daerah sekitarnya, sejumlah besar prajurit 10 negara matahari bergegas keluar, dengan cepat berkumpul di daerah datar. Seiring dengan raungan badai, kura-kura roh malam berbintang besar perlahan turun dari langit, keempat kakinya yang raksasa mendarat dengan keras ke tanah.
Serangkaian suara berderit diperas keluar dari tanah yang diaspal oleh batu besi, sementara semua bangunan di sekitarnya bergetar secara bersamaan. Kura-kura besar itu perlahan tergeletak di tanah sambil terengah-engah. Prajurit yang berkumpul di daerah datar dengan cepat mengendarai banyak kendaraan besar. Kura-kura membuka mulutnya yang seperti gua gunung, dan para prajurit itu menuangkan banyak garam ke dalamnya. Mereka kemudian mulai melemparkan potongan besar daging binatang ke dalam mulutnya, dan dari waktu ke waktu, beberapa kristal ajaib yang berkilau juga akan dilemparkan. Siapa di sini? Wu Ziki menyeka minyak di mulutnya dengan tangannya, lalu dengan mudah menyeka tangannya di dada seorang gadis, meninggalkan bekas tangan berminyak. Puluhan siluet gelap berlari keluar kota dengan punggung kura-kura secepat menembakkan panah. Mereka bergegas ke kamar, setelah itu, Ying Yunhe menutup jendela, dengan sopan berlutut di tanah dan mulai bersujud. Menteri Ying Yunhe bersujud kepada Pangeran Yi Sen. Wu Ziki dan Lai Mountainsu berdiri secara bersamaan, dengan serius menatap pemuda yang berlari ke ruangan pertama. Pemuda ini, yang disebut Pangeran Yi Sen oleh Ying Yunhe, tinggi dan langsing dan memiliki rasa kekuatan yang ganas dan kuat yang melepaskan dari tubuhnya. Dengan hanya berdiri di sana, pemuda ini tampak setajam anak panah. Tingginya 5 meter dan 6 kaki, memiliki kulit seputih salju, namun kulitnya memiliki kilau logam yang dingin. Kontur wajah Yi Sen sangat tajam dan lurus, garis-garis alis, hidung, bibir, dan dagunya semuanya tampak diretas oleh kapak besar, yang membuatnya terlihat dingin dan kejam. Tidak ada satu garis pun yang lembut dan halus yang bisa ditemukan di wajahnya. Wu Ziki melirik Yi Sen dengan mengukur, dari atas ke bawah. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak mencemooh, lalu dengan santai duduk kembali ke kursinya. Yah, kamu mengejutkanku. Saya pikir di usia yang begitu muda, Anda sudah, tapi ternyata kamu hanya penyihir ilahi kecil. Tidak seperti Wu Ziki, Lai Mountainsu tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Yi Sen bukan hanya seorang penyihir ilahi, tetapi dia juga seorang penyihir ilahi yang sangat kuat. Dia adalah penyihir ilahi tingkat puncak, dan kekuatannya sangat besar. Dengan hanya berdiri di sana, Yi Sen telah memberi Lai Mountainsu ancaman mematikan, seolah-olah dengan pandangan ceroboh, dia bisa menembak Lai Mountainsu ke dalam wajan dengan ribuan anak panah. Pangeran Yi Sen, saya Pangeran Su dari klan Gunung Lai. Lai Mountainsu dengan sopan memperkenalkan dirinya. Aku, Yi Sen, geram Yi Sen dengan suara dingin, di bawah perintah rahasia sejak saat ini di Midland, semua orang Gurun Timur berada di bawah komandoku, dan akan mengikuti perintahku. Siapapun yang tidak mematuhi perintahku, akan dihukum dengan pemusnahan seluruh keluarganya. Ying Yunhe membenturkan dahinya ke tanah, dengan hormat menjawab dengan, iya. Bersambung.